gimana sih cara orang yang tanda kutip beneran kaya Mhm. spending money-nya. Hmm. Jadi buat konteksnya sama, frekuensinya sama, dia tuh selalu ngebedain dari psychology of money, ada bedanya rich sama wealthy. Dimana emang itu kalau misalnya di bahasa Indonesia kan sama-sama kaya kan ya, tapi Yeah, susah gitu. yeah. Tapi sebenarnya kalau bener plak-plak sebenarnya satu kaya, satu kekayaan. Hmm. Yang bisa bikin beda adalah orang kaya itu pada umumnya terlihat. Hmm. Orang yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai wealth itu biasanya nggak terlihat. Jadi thought exercise seperti ini, dimana kalau misalkan kalian itu punya sekian banyak barang, argumennya dia semua barang tersebut kan cost you money. Ya. Kayak itu kan ada price tag-nya kan. Berarti kalau misalnya lu punya barang mewah sekian banyak, harusnya bikin duit lu makin dikit dong. Hmm. Justru orang-orang yang kagak butuh itu sama sekali, justru duitnya makin banyak. Makanya dia bilang true wealth itu yang nggak kelihatan. Nah, kenapa ini buku berbekas buat aku di tahun ini? Menurut aku unik banget. Dia bilang keinginan kita untuk membeli barang pas kita belum punya itu tinggi banget. Pas udah punya drop jatuh. Kayak oh ya udah biasa aja gitu. Tapi begitu hilang barangnya naik lagi. Boring ya. Rasa inginnya. Oke. Kayak contoh kita ngomongin kita pengen beli kamera lah gitu kan ya. Sebelum dapat kameranya kayaknya wah aku pengen banget nih. Udah beli kameranya, ayo udah. Gimana sih cara orang yang tanda kutip beneran kaya spending money-nya. Jadi buat konteksnya sama, frekuensinya sama, dia tuh selalu ngebedain dari psychology of money, ada bedanya rich sama wealthy. Dimana emang itu kalau misalnya di bahasa Indonesia kan sama-sama kaya kan ya, tapi Yeah, susah gitu. yeah. Tapi sebenarnya kalau bener plak-plak sebenarnya satu kaya, satu kekayaan. Yang bisa bikin beda adalah orang kaya itu pada umumnya terlihat. Orang yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai wealth itu biasanya nggak terlihat. Jadi thought exercise seperti ini, dimana kalau misalkan kalian itu punya sekian banyak barang, argumennya dia semua barang tersebut kan cost you money. Ya. Kayak itu kan ada price tag-nya kan. Berarti kalau misalnya lu punya barang mewah sekian banyak, harusnya bikin duit lu makin dikit dong. Justru orang-orang yang kagak butuh itu sama sekali, justru duitnya makin banyak. Makanya dia bilang true wealth itu yang nggak kelihatan. Nah, kenapa ini buku berbekas buat aku di tahun ini? Menurut aku unik banget. Dia bilang keinginan kita untuk membeli barang pas kita belum punya itu tinggi banget. Pas udah punya drop jatuh. Kayak oh ya udah biasa aja gitu. Tapi begitu